Assalamualaikum teman-teman. Wah, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat untuk menjalani aktivitasnya. Oh iya, sebelum masuk ke video lebih lanjut, yuk kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Rahmania Maulani Ulia dari kelompok 6. Dan teman-teman saya yang lain ada Fitri Ardianti, Nabila Nurliani, dan Niken Diah Purbuku Pramesti. Nah, kami di sini akan berbagi tips yang menarik untuk teman-teman yang sedang atau ingin melakukan penelitian. Penasaran kan? Yuk langsung simak materi berikut ini ya. Nah, untuk pembahasan pertama kita akan membahas rancangan analisis data untuk metode penelitian kuantitatif. Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu apa sih analisis data itu. Singkatnya, analisis data adalah kegiatan pengelompokan data agar sebuah fenomena memiliki nilai ilmiah. Tujuan analisis data kuantitatif untuk memahami makna dari data yang telah terkumpul semuanya, lalu dikelompokkan dan diringkas menjadi sesuatu yang mudah dimengerti. Hingga akhirnya ditemukanlah pola-pola umum dari kesemuanya yang diwakili oleh simbol-simbol statistik seperti mu untuk rata-rata, sigma untuk jumlah, alfa untuk taraf signifikansi, dan rho untuk koefisien korelasi. Nah, teknik analisis data sendiri tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang sudah dikumpulkan. Lanjut ke metode analisis data penelitian kuantitatif. Dalam menganalisa data penelitian strukturalistik atau yang biasa kita kenal dengan kuantitatif, hendaknya konsisten dengan paradigma, teori, dan metode yang dipakai dalam penelitian. Perbedaannya dari analisa kualitatif itu apa sih? Perbedaannya itu terletak pada pengolahan datanya. Kalau di kuantitatif, diolah dan dianalisis secara computerized, yang step by step-nya sudah ditetapkan dalam desain penelitian. Nah, selanjutnya dalam pembahasan materi rancangan analisis data kuantitatif yang dijelaskan oleh teman saya, Fitri Ardianti. Prinsip-prinsip analisis data. Dalam proses menganalisa data, seringkali menggunakan statistika, karena memang salah satu fungsi statistika adalah menyederhanakan data. Proses analisa data tidak hanya sampai di sini. Analisa data belum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Setelah data dianalisa dan diperoleh informasi yang lebih sederhana, hasil analisa terus harus diinterpretasi untuk mencari makna yang lebih luas dan implikasi hasil-hasil analisa. Selanjutnya ada proses analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik, yang dimana terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Lalu, fungsi statistik deskriptif antara lain mengklasifikasikan suatu data variabel berdasarkan kelompoknya masing-masing, dari semula belum teratur dan mudah diinterpretasikan, maksudnya oleh orang yang membutuhkan informasi tentang keadaan variabel tersebut. Analisis statistik deskriptif dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, analisis potret data atau frekuensi dan presentasi. Yang kedua, analisis kecenderungan sentral data atau nilai rata-rata, median, dan modus. Yang ketiga ada analisis variasi nilai, yang terdapat ada kisaran dan simpangan baku atau varian. Selanjutnya statistik inferensial. Statistik inferensial bertujuan untuk menghasilkan suatu temuan yang dapat digeneralisasikan secara lebih luas ke dalam wilayah populasi. Di sini seorang peneliti akan selalu berhadapan dengan hipotesis nihil atau HO sebagai dasar penelitiannya untuk diuji secara empirik dengan statistik inferensial. Teknik analisis inferensial adalah
Teknik pengolahan data yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitiannya pada sejumlah sampel terhadap suatu populasi yang lebih besar. Kesimpulan yang diharapkan dapat dibuat biasanya dinyatakan dalam suatu hipotesis. Oleh karena itu, analisis statistik inferensial juga bisa disebut dengan analisis uji hipotesis. Nah, teman-teman, statistik inferensial kan terbagi menjadi dua, yaitu statistik parametris dan non-parametris. Nah, selanjutnya yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Nabila Nurliani. Oke, sekarang kita masuk dalam pembahasan lanjutan mengenai macam-macam statistik inversial. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih statistik parametris dan non-parametris? Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Hanya dalam kenyataannya nilai parameter jarang diketahui. Statistik non-parameter tidak menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusi. Nah, selanjutnya dalam dunia statistik dikenal setidaknya ada 4 jenis data hasil pengukuran, yaitu yang pertama, data interval. Data interval menunjukkan adanya jarak antara data yang satu dengan yang lainnya. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa data interval tidak dikenal adanya nilai 0 atau mutlak. Yang kedua, data rasio. Data ini memiliki sifat interval atau jarak yang sama seperti halnya dalam skala interval. Namun demikian, skala rasio masih memiliki ciri lain. Pertama, harga rasio memiliki harga 0 atau mutlak. Yang kedua, angka skala rasio memiliki kualitas bilangan real yang berlaku perhitungan matematis. Yang ketiga, data nominal. Data ini sering disebut juga data diskrit. Disebut data diskrit karena data ini memiliki sifat terpisah antara satu sama lainnya. Baik pemisahan itu terdiri dari dua bagian atau lebih, dan di dalam pemisahan itu tidak terdapat hubungan sama sekali. Yang keempat, data ordinal. Data ordinal adalah data yang menunjuk pada tingkatan atau penjenjangan suatu keadaan. Berbeda dengan data nominal yang menunjukkan adanya perbedaan secara kategori. Data ordinal juga memiliki sifat adanya perbedaan di antara objek yang dijenjangkan. Namun dalam perbedaan tersebut terdapat suatu kedudukan yang dinyatakan sebagai suatu urutan bahwa yang satu lebih besar atau lebih tinggi daripada yang lainnya. Lalu pembahasan berikutnya ada langkah-langkah analisis data. Secara garis besar, pekerjaan analisis data meliputi 3 langkah, yaitu 1. Persiapan. Kegiatan dalam langkah persiapan ini antara lain mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi. Mengecek kelengkapan data artinya memeriksa isi instrumen pengumpulan data. Yang kedua, ada tabulasi. Memberikan skor atau scoring terhadap item-item yang perlu diberi skor. Misalnya, tes, angket, berbentuk pilihan ganda, rating, scale, dan sebagainya. Yang ketiga, persiapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Mengubah jenis data disesuaikan dengan dimodifikasi dengan teknik analisis yang akan digunakan. Baik teman-teman, lalu pembahasan selanjutnya ada jenis-jenis analisis data kuantitatif. Yang pertama ada analisis unvariat. Jenis analisis ini digunakan untuk penelitian suatu variabel. Analisis ini dilakukan terhadap penelitian deskriptif. Dengan menggunakan statistik deskriptif, hasil perhitungan statistik tersebut nantinya merupakan dasar dari perhitungan selanjutnya. Yang kedua, ada analisis Braviat. Jenis analisis ini digunakan untuk melihat hubungan dua variabel. Kedua variabel tersebut merupakan variabel pokok, yaitu variabel pengaruh atau bebas dan variabel terpengaruh tidak bebas. Yang ketiga, ada analisis multivariat. Sama dengan analisis bivariat, tetapi juga pada multivariat yang dianalisis variabelnya lebih dari 2, tetapi mempunyai 2 variabel pokok bebas dan tidak bebas. Variabelnya bebas memiliki sub-sub variabel. Terima kasih. Penelitian
kualitatif. Adapun pengertian dari analisis data kualitatif adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti apa yang akan disarankan oleh data tersebut. Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian, serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian. Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna di balik data yang melalui pengakuan subjek pelakunya. Adapun 3 metode analisis data kualitatif. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, penyajian atau display data. Dan yang ketiga, kesimpulan atau verifikasi. Macam-macam analisis data kualitatif. Berdasarkan teks dan bahasa terdapat konten analisis, framing analisis, analisis semiotik, analisis konstruksi sosial media massa, hermeneutik, analisis wacana dan penafsiran teks, dan yang terakhir analisis wacana kritis. Berdasarkan tema-tema budaya terdapat analisis struktural, domain analisis, taksonomi analisis, konvensional analisis, discovering cultural theme analysis, constant comparative analysis, grounded analysis, dan etnologi. Berdasarkan kinerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi, terdapat focus group discussion, studi kasus, teknik biografi, life history, analisis SWOT, penggunaan bahasa dokumenter, dan penggunaan bahasa visual. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti teman-teman semua ya. Jadi, pada dasarnya, perbedaan rancangan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Kalau pada kuantitatif, data yang berupa kata-kata perlu dikuantifikasikan terlebih dahulu. Sedangkan pada kualitatif berlaku sebaliknya. Data yang berupa angka tidak perlu dikualitatifkan terlebih dahulu. Semoga teman-teman dapat bijak untuk melakukan penelitiannya. Semangat teman-teman, dan jangan lupa ya untuk tetap melakukan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.